Ini adalah perbedaan kualitas kalau misalkan sobat mau nonton di parabola dan nonton di layanan streaming. Assalamualaikum Sobat SPD. Kemarin kita sudah membahas semua provider streaming secara mendalam, mendetail dengan paket-paketnya dan kualitas siarannya. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan semua kualitas yang ada di parabola. Jadi mungkin bagi sobat yang belum nonton kualitas layanan streaming yang ada di Indonesia dari Next Parabola, Video.com, dan Vision Plus, nonton dulu video sebelumnya ya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas dari yang parabola dulu. Jadi untuk parabola ini providernya sama ya yang kita bahas, yaitu dari Next Parabola, Cavision, dan Transvision Nusantara HD. Dan untuk parabola itu terbagi jadi dua. Kalau misalkan di fitur layanan streaming biasanya terbaginya antara kalian mau nonton di set-top box Android atau TV Androidnya atau Smart TV, dan kalian punya pilihan untuk nonton di handphone. Kalau di parabola kalian hanya bisa nonton di TV aja kalau menggunakan receiver dari providernya ya. Kemudian untuk jenis parabolanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah parabola jaring Telkom C-band yang seperti ini, dan yang satunya adalah parabola mini Q-band seperti ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah untuk parabola mini ini tidak tahan cuaca. Jadi kalau lagi musim hujan seperti sekarang, otomatis di saat mendung hujan deras itu sinyalnya akan hilang dan baru akan normal nanti kalau udah cerah lagi atau berhenti hujannya. Terus untuk yang parabola C-band Telkom yang besar seperti ini itu otomatis tahan segala cuaca. Sayangnya untuk Transvision Nusantara HD sekarang hanya ada di parabola mini aja. Untuk yang parabola C-band Telkom 4 sudah tidak ada lagi ya sekarang. Oke, sekarang kita lanjut ke kualitas siaran yang ada di parabola. Jadi kalau kita flashback ke video sebelumnya, untuk kualitas streaming di Indonesia ternyata layanannya juga sama ya. Tidak semuanya Full HD 1080. Sekalinya ada 1080, tidak semuanya bitrate-nya itu bagus. Jadi tetap ada bitrate yang saya lihat tuh sama aja sebenarnya kayak kita nonton 720. Bahkan sebenarnya kalau kalian nonton di kualitas HD 720 tapi bitrate-nya tinggi, itu juga kalau kita stretch, kita tarik, kita lebarin di TV 1080, sebenarnya gambarnya masih terlihat bagus. Ya sayangnya mungkin untuk server streaming di Indonesia itu masih terbatas gitu ya untuk memaksimalkan kualitas dari filmnya. Tapi tenang aja bagi sobat yang streaming terus mau nonton misalkan Liga Inggris, liga-liga besar atau acara-acara besar, itu udah pasti siarannya Full HD dan mereka berikan kualitas yang maksimalnya. Padahal di sini saya berharap kualitas streaming itu seenggaknya ada yang 4K gitu walaupun cuma satu Liga Inggris, jadi kan lebih puas dan ada bedanya gitu dengan yang di parabola. Kemudian untuk siaran TV lokal yang di streaming semuanya rata-rata masih di 720, bahkan ada yang 480, dan untuk yang 1080-nya itu masih jarang banget. Biasanya hanya channel in-house aja. Dan ternyata untuk kualitas siaran di TV streaming juga itu kualitasnya maksimal hanya di 720. Jadi jarang banget yang 1080, kayaknya saya malah nggak nemu channel apa ya. Kemarin kita cek rata-rata di in-house-nya aja masih 720. Oke, sekarang kita bahas di parabola. Untuk parabola kan tadi kebagi dua ya. Kita bahas yang Q-band dulu. Q-band itu lengkap ya, ada 3 provider tersebut. Untuk channel in-house-nya rata-rata mereka ada di 720 dan 1080. Jadi ini sebuah kelebihan. Jadi ini termasuk dalam kelebihan di parabola ya. Walaupun bitrate-nya untuk yang Q-band ini lebih rendah daripada yang Telkom 4 C-band gitu ya. Karena untuk transpondernya yang harusnya mungkin satu transponder diisi 10-15, sekarang di Indonesia yang terjadi adalah karena harga transponder mahal ya sewanya. Terus untuk maintenance, bayar karyawan dan lain-lain itu semua butuh biaya besar, termasuk bayar hak siar dari pertandingan bola atau film-film, itu semua butuh hak siar. Jadinya mereka mengirit budget, satu transponder itu bisa diisi 30-40-an channel. Makanya untuk bitrate-nya jadi nggak bisa maksimal di parabola mini Q-band. Kemudian untuk parabola Telkom 4 yang C-band juga sama. Jadi transpondernya karena mereka harus sewa double ya, sewa yang di parabola mini juga itu kan satelitnya beda, ada yang di Melsat, ada yang di Set9. Kemudian yang di Telkom 4 C-band itu juga bayar transponder lagi. Jadi mereka bayar 2 kali sewa, 2 macam. Jadinya transpondernya juga pada ngirit, cuman pakai 1-2 transponder aja. Makanya kualitasnya juga ya pas-pasan gitu ya. Untuk bitrate-nya dibagi sama rata. Tapi keuntungannya kalau kalian menggunakan Telkom 4 C-band seperti yang di Next Parabola dan Cavision, itu kalian bisa scan di Telkom 4-nya. Kalian bisa nonton semua siaran lokal kecuali MNC Group.
Karena apa? Semua siaran lokal di Telkom 4 ya, kecuali MNC Group ya, karena nggak bisa ditonton, kualitasnya sudah Full HD. Jadi kalau kalian lihat di siaran TV digital kualitasnya bagus, jadi kualitas Full HD di siaran Telkom 4 dengan bitrate-nya itu tinggi. Makanya kalian kalau pengguna parabola Telkom 4 C-band ya sebenarnya nggak perlu pindah ke siaran TV digital. Karena untuk siaran TV lokalnya juga sebenarnya udah puas banget ya dengan kualitas Full HD. Terus ditambah yang in-house-nya kayak misalkan pakai Next Parabola itu juga SCTV Indosiar-nya Full HD. Jadi yang streaming dalam hal ini kalah karena streaming hanya 720. Tapi sayangnya untuk Vision di MNC Group-nya ya, itu siarannya 720. Tapi ini masih menang ya kalau misalkan di Next Parabola kan bukan in-house-nya. Makanya di Next Parabola ya siarannya biasanya hanya 480 gitu. Masih menang yang di Vision walaupun 720 HD-nya ya. Terus bagi sobat pengguna Vision tuh kayak nonton Liga 1, MotoGP atau Piala Asia nanti, itu otomatis siarannya juga Full HD. Jadi tenang aja 1080 pixel ya. Dan untuk siaran yang dianggap biasa aja gitu ya, siaran standarnya lah, itu kalau di Vision dan Next Parabola otomatis kualitasnya biasanya hanya 480 atau biasa kita bilang standar definition. Tapi tenang aja bagi sobat yang pakai TV tabung, semua siarannya terlihat jelas karena TV tabung itu memang pixelnya ada di maksimal 480 aja. Jadi kualitas siarannya terlihat kurang bagusnya itu kalau sobat pakai TV yang Full HD biasanya di atas 32 inch. Untuk 32 inch masih aman ya karena masih HD, dan sobat yang pakai TV 42 inch ke atas, apalagi yang sampai 2K, 4K, nah itu baru berasa ngeblurnya. Dan sayangnya yang tadinya kita bangga-banggakan yaitu Transvision Nusantara HD yang paling banyak HD-nya di parabola Kuben. Untuk saat ini kita bahas ya, mereka lagi melakukan maintenance transponder, jadi belum bisa kita nilai lagi seberapa banyak kualitas HD-nya. Kalau dulu ya sebelum maintenance itu, dimana transpondernya masih banyak, itu kualitas HD-nya beneran bagus. Tapi kalau sekarang karena lagi maintenance, jadi bitrate dari kualitas siaran HD-nya itu agak sedikit menurun. Jadi kalau dibandingkan dengan Transvision Extreme seru gitu, yang versi streamingnya atau Xgo atau apalah namanya, banyak mereka ya untuk fitur untuk aplikasi streamingnya, itu kualitas di streamingnya mentok di 720 yang kita coba ya. Jadi ya untuk yang lawan parabola sebenarnya masih menang di parabola, karena parabola untuk HD-nya beneran 1080. Dan itu satu pembeda lagi dari parabola, yaitu kalau kalian pakai rekomendasi dari provider misalkan Next Parabola, Vision dan Transvision, itu nggak bisa ke satelit lain. Kalau bisa pun harus FTA status satelitnya ya. Kalau misalkan kalian beli receiver khusus yang bisa untuk jalan-jalan ke satelit lain, itu kalian benar-benar akan mendapatkan kualitas siaran Full HD yang bener-bener Full HD gitu, bitrate-nya bahkan tinggi banget karena ini siarannya dari luar negeri. Nah, kalau kalian dapet siaran itu pasti matanya udah jadi keracunan gitu ya, termanja-manja dengan kualitas yang bagus tersebut. Akhirnya di saat nonton yang lain kok jadi kayak turun gitu ya, karena matanya udah terkena racun dari kualitas yang bagus tersebut. Sama kayak audio, kalau kita udah pernah dengerin audio kualitas yang bagus, di saat dengerin yang audio di rumah yang tadinya bagus jadi kayak B aja gitu. Nah, bagi sobat yang pengguna set top box ya, itu sebenarnya kalian juga bisa menginstal aplikasi streaming lain. Saya tidak mengajarkan aplikasi streaming yang Spanyol gitu ya. Jadi di sini tergantung pinter-pinternya sobat. Tapi rata-rata kalau kalian beli set top box Android dari provider, kalau tidak berlangganan, tidak beli paketnya, otomatis kalian nggak bisa pakai set top box tersebut. Jadi set top box seperti terkunci atau ada notifikasi yang mengganggu. Termasuk untuk siaran lokalnya ya. Jadi kalian nggak bisa nonton siaran lokal kalau paketnya habis. Dan ini yang banyak ditanyakan juga di parabola ya. Jadi mungkin mereka pernah berlangganan IndiHome di mana siarannya itu ada VOD ya. Jadi bisa dimundurin atau kita bisa nonton siaran kemarin hingga 7 hari. Untuk yang di parabola yang menanyakan hal ini, jawabannya nggak bisa. Bener-bener nggak bisa, karena yang namanya parabola itu bener-bener live langsung dari sumbernya gitu. Jadi nggak bisa dimundurin. Jadi semua yang datang itu live, kayak kita nonton bioskop, nggak mungkin bioskop dimundurin walaupun sebenarnya bisa gitu. Nah, kalau misalkan di set-top box Android gitu, itu ada beberapa siaran yang punya fitur bisa nonton hingga 7 hari ke belakang. Terus ada juga sistem VOD, itu video on demand maksudnya. Jadi kalau ada judul film yang kalian mau tonton tuh, misalkan di SCTV itu kan ada yang in-house-nya juga, ada drama-drama yang khusus dibuat oleh video.com gitu. Itu kalian bisa nonton secara langsung, nggak perlu nungguin jadwal tayangnya. Nah, itu dia keuntungannya. Terus ada siaran-siaran Hollywood, Bollywood atau apapun itu yang kalian bisa juga langsung tonton, karena seperti ada kaset yang bisa disewa. Karena kalian sudah sewa, sudah berlangganan ya, kalian tinggal pilih kasetnya, tinggal setel. Untuk parabola hal ini nggak ada. Pernah mau dibikin di Media tapi ada jadwalnya. Jadi kalau mau nonton judul ini di jam sekian, kalian bayar tiketnya gitu. Itu mau dibikin tapi sayangnya nggak jalan ya sampai sekarang. Selanjutnya ini adalah fitur yang mengganggu menurut saya
ya, kurang nyaman aja sih. Ya kalau dibilang mengganggu ya mereka juga butuh untuk menampilkan hal itu, yaitu iklan. Kalau pada set-top box di saat kita mencet menu atau mencet oke, kalau mereka ada kontrak iklan tertentu akan muncul pop up tuh. Entah itu iklannya penyemprot serangga, parfum atau apapun itu iklannya muncul gitu ya. Terus kita pencet menu, kadang ada satu space yang memang diperuntukkan untuk iklan, atau kita lagi pencet oke aja di remote untuk lihat informasi, muncul iklan lagi. Tapi iklannya bukan iklan yang bener-bener ganggu full ya, kecuali itu dari providernya langsung, kayak kita nonton bola Liga 1 BRI kadang dikecilin gambarnya dimuncul iklan. Itu pasti muncul di semuanya. Nah, ini iklan yang bawaan set-top box-nya gitu. Itu memang kerjasama ya untuk mengurangi biaya operasional mereka lah. Terus kemudian kalau di fitur streaming, di saat kita mau nonton walaupun kita udah berlangganan, itu muncul iklan yang nggak bisa di skip, kadang sampai 2 iklan, jadi kita nunggu hampir 1 menit. Sama kayak nonton TV, tapi kayaknya nonton TV digital lebih lama ya iklannya ya. Jadi kalau kalian nonton di Transvision Nusantara HD, nonton HBO, itu kan gak ada iklannya ya, karena kita udah berlangganan, kecuali filmnya habis, itu baru ada trial tuh selama 5 menit sampai film selanjutnya. Jadi memang harusnya begitu ya, kalau kita berlangganan nggak ada iklan harusnya, karena udah bayar. Kecuali iklan yang dari receiver, kayak misalkan dipencet muncul gitu menu iklan, itu menurut saya masih oke lah, walaupun menghalangi tulisan gitu kadang, iya nggak masalah menghalangi nonton kita gitu ya, nggak masalah, seenggaknya itu kan cuma sebentar, bisa kita pencet doang. Kita pencet exit ya hilang semua. Jadi itu yang membedakan di parabola dan streaming, yaitu tempat menaruh iklannya. Dan sekarang kita pembicaraan tentang paket berlangganannya. Ini yang unik ya. Jadi ada beberapa provider, contohnya di Transvision Nusantara HD, harga paketnya lebih hemat yang ada di parabola dibandingkan dengan yang ada di Transvision Extreme Seru. Harganya di atas gitu ya. Terus kemudian yang di Next Parabola terbalik. Jadi set-top box streaming yang ada di Next Parabola atau Next Video, itu biaya berlangganannya justru lebih ringan. Terus siaran bolanya lebih lengkap daripada yang di Parabola, walaupun bayarnya lebih mahal. Makanya ini saya bilang unik. Dan untuk yang di Vision Plus, untuk harganya sama ya. Jadi kalau kita lihat lebih banyak pilihan untuk yang di Parabola dibanding dengan yang layanan streamingnya. Harganya juga sedikit lebih tinggi setelah saya cek ya. Jadi kesimpulannya, kalau sobat mau pasang Parabola, otomatis beli satu set Parabola. Parabola mini lebih hemat, Parabola C-band dia lebih tinggi harganya, tapi kualitasnya memang lebih bagus ya, lebih tahan cuaca daripada yang Parabola mini Q-band. Dan untuk peruntukannya, kalau misalkan kalian punya space yang luas, kalian bisa pasang Parabola C-band misalkan di dak rumah atau di halaman rumah. Tapi ini lebih cocok di daerah, karena apa? Daerah lebih luas. Kan nggak mungkin kita ngontrak terus kita pasang parabola C-band. Otomatis tuh gedean parabolanya nanti daripada kontrakannya gitu kan. Jadi lebih cocok di perkotaan. Untuk yang space sempit itu parabola mini. Kecuali kalian tinggal di perumahan yang punya halaman, punya dak ya, jadi bisa dipasang di atas, jadi nggak mengganggu tetangga yang lain. Kemudian kalau pakai parabola, kalian nggak butuh beli paket internet apapun, karena langsung live langsung dari satelit gitu ya. Nggak perlu paket data sama sekali, nggak perlu internet. Jadi kalian nggak perlu beli kuota, karena kan udah langsung nonton gitu. Paling ya setelah bonus 1 tahun habis dari sobat aktivasi, itu baru beli paketnya gitu. Misalkan paket TV lokal biasanya harganya cuma 10.000 kok. Beda dengan layanan streaming, di mana layanan streaming kalian udah beli set-top box-nya, kalian harus beli kuota. Kalau misalkan kalian langganan internet di rumah kayak IndiHome, First Media ya, berarti harus langganan internet tersebut, karena nggak pakai internet ya nggak bisa dipakai, nggak ada gunanya. Kemudian kalian juga harus beli paket nontonnya juga. Nah, triple kill tuh ya. Kalau parabola cuma 2 aja. Jadi itu dia kesimpulannya. Menurut sobat masih ingin bertahan di parabola atau di streaming? Kalau pilihannya 2 ya, jangan pilih yang digital dulu di sini. Oke, untuk jawabannya silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau video ini menambah wawasan sobat, jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali, salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.